Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kali ini tamu kita adalah Pak Deden Dermawan. Beliau dari Poltekkes Bakti Mulia Sukoharjo. Iya. Selaku apa? Selaku program studi, ketua program studi ya. keperawatan. Sudah berapa tahun? Ya kira-kira 10 tahun berjalan saat ini. Mahasiswa yang sudah diluluskan sekitar berapa? 19 kali. 19 kali lulusan. Tahun 2020 lulusan yang ke-20. Meluluskan yang ke-20. Trackingnya sudah bekerja di mana aja nih Mas lulusannya? Saat ini banyak sekali catatannya. Catatan yang masuk ke institusi, banyak bekerja di instansi pemerintah terutama. Kemudian rumah sakit swasta, puskesmas, bahkan puskesmas yang pelosok pun juga ada, terutama di Irian Jaya juga ada. Kemudian ada yang ada di Jakarta dan banyak tersebar. Waktu tunggunya setelah lulus itu berapa bulan untuk kerja? Waktu tunggu rata-rata sekitar 2-3 bulan. Wah, berarti sesuai itu dengan akreditasi ya? Iya, sesuai dengan akreditasi. Kalau yang berwirausaha ada nggak? Menurut catatan kami untuk yang wirausaha hanya beberapa saja, mungkin hanya sekitar 1% dari total keseluruhan. Apa rata-rata wirausahanya? Ada wirausaha burung lovebird itu juga ada, bukan burung yang lain, tapi burung lovebird yang saat ini ada. Kemudian juga mahasiswa itu banyak sekali, terutama bidang mebel juga ada yang saya tahu. Jadi agak murtad sedikit ya, jadi hanya sekitar 1% lah dari seluruh lulusan yang sudah ada. Dari 19 tahun ya? 19 tahun. Iya kan? 19 tahun sejak berdirinya Akademi Keperawatan. Pak Deden masuk tahun berapa? Tahun 2006. Berarti sudah berapa tahun? Sekitar 12-an ya? 12 tahun. Apa perbedaannya sebelum dan sesudah masuk? Memang dalam pelaksanaan organisasi memang berbeda antara Diplomatika dengan Poltekkes ya, Poltekkes. Kalau Diplomatika dalam organisasi, dalam melaksanakan tugasnya memang lebih ringkas, lebih tertata, dan Poltekkes pun juga sama saja lebih tertata. Memang berbedanya memang di dalam jalur koordinasi. Untuk membuat kebijakan memang harus melalui pimpinan, direktur terutama. Itu yang membedakan dalam berorganisasi. Mahasiswanya dari mana aja? Mahasiswanya Ekskarisidenan Solo pasti kan gitu. Ekskarisidenan Solo pasti. Kemudian untuk yang luar Jawa hanya sebagian saja, tapi hanya paling lintas provinsi yang paling jauh. Lintas provinsi itu hanya Jawa Barat, Jawa Timur. Itu yang sering. Agenda terakhir itu kan mengadakan webinar. Iya, betul. Dalam rangka apa itu? Webinar dalam upaya pelaksanaan dampak perguruan tinggi, terutama kegiatan seminar. Sebenarnya kan seminar yang sekarang ini sedang tren adanya seminar webinar itu yang sekarang sedang tren. Dan karena secara fisik sudah belum memungkinkan ya. Secara fisik ya, karena dalam saat kondisi COVID-19 ini memang belum bisa memaksimalkan untuk kontak sosial ya, atau physical distancing gitu. Nah, itu pembicaranya dari mana aja? Saat kemarin pelaksanaan itu ada 2 pembicara inti. Yang spesial kami hadirkan adalah Dr. Istar Yuliadi dari RSUD Dr. Muardi, spesialis remaja ya. Seksologi. Seksologi. Kemudian yang kedua Ibu Sri Hartini dari RSUD juga, RSUD Dr. Muardi, terutama membicarakan bidang anak untuk Bu Sri Hartini. Untuk Dr. Istar berbicara tentang remaja. Tercatat berapa peserta itu yang mengikuti? Kemarin hampir mendekati 600 peserta. 600. Hampir mendapati 600 peserta dengan persiapan yang sebenarnya cukup matang lah, tapi setidaknya tercatat dalam awal pelaksanaan kegiatan 600-an peserta itu sudah cukup baik lah untuk kegiatan. 600 awal. Itu dari mana aja peserta terjauhnya? Peserta terjauh kemarin dari Irian Jaya. Wah, kemudian ada yang dari Riau, ada yang Kalimantan Timur, Sumatera Utara yang kemarin tercatat di Sumatera Utara, dan ya terutama ya di wilayah Jawa sendiri. Mereka tahu dari mana? Informasi kita berikan melalui jalur relationship atau jalur
melalui WhatsApp group. alumni, WA group dan sebagainya. Terutama ini yang berperan memang alumni yang berperan. Kemudian sosial media yang kami bagikan melalui Instagram, Facebook ataupun yang lainnya dengan media-media yang lain. Lewat itu aja sudah luar biasa. Ya, insya Allah. Keren ya berarti ya. Nah, apa yang dibahas oleh kedua narasumber tadi? Yang dibahas narasumber memang pada saat kondisi COVID-19 ini kan remaja banyak hal yang tertutup ya, hanya tertutup itu tidak bisa keluar rumah dan sebagainya, sehingga bagaimana menjadikan tema itu menjadi remaja tangguh menghadapi kondisi pada saat COVID-19 dan bagaimana saat ini sekarang menghadapi new era, new normal. Itu harapannya setelah beberapa waktu setelah beberapa waktu remaja itu ditahan atau di social distancing itu, apa hal-hal yang baru yang bisa dilakukan oleh yang bisa dilakukan oleh remaja itu Dokter Istar ya. Itu Dokter Istarnya. Kemudian untuk untuk Ibu Srihartini memang berbicara tentang dampak psikologis anak, sehingga dalam waktu-waktu tertentu itu pun anak juga akan mengalami hal yang sama dengan remaja, sehingga dia harus dibatasi di rumah, aktivitas dibatasi, sehingga pada saat luarannya ya pastinya anak akan menemukan hal baru setelah beberapa waktu ditahan di rumah kan gitu. Tapi Bu Umi itu dia memang perawat ya? Dia perawat atau perawat apa? Di RSUD. Tapi dia memang berpengalaman menangani pasien COVID juga ya? Ya, insya Allah di dalam pelayanan ya melayani anak dengan kondisi COVID juga di rumah sakit. Kalau profilnya Dokter Istar itu kan dokter seksologi ya, dan juga tapi remaja juga ya. Dia dokter gaul juga ya. Pakai Instagram. Kemudian dia juga ya ngeser-ngeser pengalamannya. Mungkin quote-quote ringan dia share di situ. Dan kalau nggak salah dia presentasi enggak lepas paparan ya. Iya. Dalam presentasi memang dua narasumber tadi memberikan narasi yang berbeda. Untuk Dokter Istar meskipun sudah menyiapkan materi dalam PowerPoint, tapi dalam konten pelaksanaannya beliau itu langsung bercerita secara utuh, menceritakan secara utuh dalam remaja tangguh itu bagaimana tanpa konten yang sebenarnya kontennya ada di dalam PPT, tapi beliau langsung lepas lah untuk menceritakan sharing ilmiahnya. Sedangkan Ibu Hartini memang berfokus kepada data-data dan bagaimana pengalaman ketika dia merawat kondisi anak dengan COVID itu. Sukses ya pelaksanaannya ya? Insya Allah sukses. Padahal gratis. Atau karena gratis jadi sukses? Keduanya. Tapi rencana masih akan mengadakan lagi ya? Karena kesuksesan ini. Ya, insya Allah dalam waktu yang mendatang, karena itu program yang mendasar ya, artinya bukan mendasar atau terjadwal. Kita rencanakan sekitar 3 minggu sekali untuk kegiatan webinar, sehingga dalam waktu yang akan datang semoga saja lebih baik dan persiapannya juga lebih baik juga. Menurut Pak Deden memang apa yang dilakukan itu positif ya, bagusnya? Sangat bagus, karena kami harus belajar juga, karena pengalaman beberapa institusi yang sudah webinar tingkat nasional, maka kita juga akan berusaha untuk lebih baik untuk tingkatannya, apalagi bisa webinar melalui tingkat internasional kan, itu lebih baik. Kalau perkuliahan selama pandemi, bagaimana yang terjadi di program studi keperawatan di Poltekkes? Untuk pelaksanaan kegiatan kuliah menggunakan daring. Yang saat ini memang kita tidak bisa untuk social distancing, jadi pelaksanaan menggunakan daring dan lebih banyak pelaksanaannya menggunakan Zoom. Ataupun dengan metode-metode yang lain yang jelas selama proses akademik berkaitan dengan proses belajar mengajar bisa terlaksana sampai dengan saat ini. Memang yang membedakan untuk pelaksanaan kegiatan praktikum memang belum bisa dilaksanakan karena memang harus untuk keperawatan sendiri berbeda karena harus berlatih dan sebagainya. Tapi metode pembelajaran melalui video dan yang lainnya bisa dilaksanakan. Sehingga memang ada kompetensi tertentu yang harus dicapai dengan melaksanakan latihan. Tidak bisa hanya untuk melihat saja, tidak hanya bisa melihat saja.
Kalau kurikulumnya sudah mulai mengarah ke kurikulum COVID dulu. Kurikulum masih menggunakan kurikulum yang berbasis kompetensi. Oke. Tidak ada yang khusus COVID. Kurikulum darurat. New normal. Ya. Nah, di new normal kira-kira rencananya apa di prodi keperawatan? Persiapan akademiknya memang mempersiapkan protokoler kesehatan, terutama di institusi, karena memang saat ini masih membatasi agar nantinya dalam persiapan mahasiswa masuk itu lebih siap, karena protokolnya sedang dipersiapkan dan sampai saat ini pun protokolnya sudah dipersiapkan, hanya saja untuk mahasiswa masuk pun belum dilaksanakan. Sehingga mungkin insya Allah kalau nanti di bulan Agustus sudah siap sesuai dengan instruksi pemerintah, mahasiswa bisa dimasukkan untuk melengkapi kegiatan praktikum. Kalau saat ini protokol kesehatan yang dijalankan di Poltekkes apa nih? Terutama di keperawatan. Protokol ya seperti biasa umumnya Pak, cuci tangan, masker, jaga jarak dengan teman sejawat, dan protokol kesehatan lain lah yang ditentukan oleh institusi ataupun pemerintah. Rencana kalau misalnya nanti semester gasal ya, masuk dan mungkin belum normal, apa yang akan terjadi? Apakah tetap masuk dengan protokol kesehatan, dijarangkan kursinya, atau masih harus menggunakan daring? Kalau memang disarankan lebih baik kalau masih dalam kondisi yang perlu dijaga, memang harus menjaga sesuai dengan protokoler. Tapi apabila nanti sudah baik dan tidak perlu untuk sudah ada Pak, sudah di tempat pemerintah boleh melakukan, ya kita pembelajaran seperti biasa. Tapi ini kan bukan masalah boleh pemerintah atau enggak, tapi kan masalahnya kan ya, kita untuk menjaganya pastinya akan ada perluasan atau penataan lokasi ya. Atau kalau misalnya itu lokasi, pastinya akan ada jarak dan sebagainya. Tetap dipertahankan. Menurut Pak Deden, ya, lebih enak mana? Tatap muka langsung klasikal atau menggunakan daring? Keduanya merupakan pengalaman baru semua dan sangat menyenangkan semua. Kenapa sangat menyenangkan? Karena memang tatap muka daring ya memang untuk tatap muka secara klasikal ya juga menyenangkan, sehingga kita bisa bertemu tatap muka dengan mahasiswa, share ilmu lebih bisa leluasa. Dan kalaupun dengan Zoom ataupun daring yang lainnya pun juga pembelajaran yang baru dan sangat menyenangkan juga dengan daring. Jadi keduanya sebenarnya tidak ada masalah. Sebenarnya jalan aja. Masalah, ya. Cuma permasalahan yang sering kita hadapi hanya masalah sinyal mungkin ya. Dan kuota yang itu masalah klasik di mana-mana sama. Ya, gitu. Tapi untuk pembelajaran seperti itu menyenangkan sekali. Oke, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Ya memang harusnya mengupdate ke situ ya. Iya. Jadi kemampuan dosen terhadap keilmuan mungkin berhubungan dengan komunikasi itu ya, berhubungan dengan daring itu memang harus tahu dan dengan kondisi yang saat ini. Mau tidak mau ya. Mau tidak mau. Jadi kalau hari biasa tatap muka langsung, dan bagaimana kalau sekarang mengajar yang mahasiswanya terpencar-pencar di mana-mana, wujudnya tidak bisa terjamah. Nah, ada perbedaan apa mungkin dari situ? Dari yang konvensional, klasikal, dan digital yang krusial. Secara umum tidak banyak yang berubah. Jadi mahasiswa aktif yang bertanya juga kontennya juga seperti itu. Jadi antara klasikal dengan dengan model webinar atau Zoom itu intinya sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi dalam tatap muka juga kita akan mengetahui mahasiswa, cuma dalam kontrol mungkin saya kira kontrol kehadiran ataupun yang lain kan sama saja juga. Artinya semoga saja meskipun itu klasikal ataupun dengan metode digital daring atau apapun, perbedaan secara menyeluruh tidak ada. Cuma bedanya memang harus tatap muka dengan satunya dengan metode. Pasti punya kelemahan dan terakhir pertanyaannya, lebih suka yang mana? Lebih suka yang mana? Nah itu seperti maju kena mundur kena. Ya kalau keduanya suka, bagaimana saya harus memilah? Gitu. Kalau sukanya dalam kemajuan ilmu ya saya suka yang daring lah. Gitu. Tapi kalau klasikal ya hanya ya bagaimana lah. Ya. Klasikal menyenangkan juga, bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa itu memang sangat menyenangkan. Intinya memang itu dijalani aja. Ya, dijalani. Oke Pak Deden, terima kasih atas kehadirannya, bincang-bincangnya, semoga bermanfaat.
dan bisa menginspirasi kepada yang lain. Intinya tidak perlu menggerutu, jalani saja. Semuanya akan ada hikmahnya di balik itu semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.